Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 8 Maret 2024, hari pantang dan puasa kita. Jangan lupa, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 28b sampai dengan 34. Sambil bermenung, mendengar kicauan burung, aduh sungguh sangat indah. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus 12 ayat 28b sampai dengan 34. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu. Maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bapak Kardinal kita istimewa. Dalam salah satu khotbahnya, beliau pernah mengatakan hal ini. Jika anak dibesarkan dengan celaan, maka anak ini belajar untuk memaki. Jika anak diajarkan dengan permusuhan, maka anak ini belajar untuk berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, maka anak ini belajar untuk jadi pribadi yang rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, maka anak ini akan belajar untuk menghargai. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, maka anak ini akan belajar tentang percaya diri. Dan jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Mantap sekali. Maka pertanyaannya adalah, apakah yang telah orang tua ajarkan kepada anak-anak? Apa yang telah orang tua ajarkan bagi anak-anak Tuhan yang telah dipercayakan dalam keluarga-keluarga? Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang hukum utama dalam hidup. Yesus bersabda, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kita hafal kedua hukum ini. Dan inilah hukum utama dan yang pertama, yakni hukum cinta kasih. Kasih dari kata Ibrani ahav. Kasih itu melampaui perasaan cinta, saya kira. Kalau cinta diterjemahkan dalam bahasa Inggris love, sementara kasih, kalau saya disuruh memilih untuk menerjemahkan, saya akan memilih menerjemahkan kata kasih menjadi the unconditional love. Cinta yang tak bersyarat, itulah kasih. Cinta
sampai mati, artinya berakhir ketika waktu kematian. Namun kasih itu dikatakan begini oleh Rasul Paulus, sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, dan tidak mendendam. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih itu percaya segala sesuatu, bukan curigaan selalu. Kasih mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan kasih itu tiada berkesudahan. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan perihal kasih kepada kita. Untuk itu, kita diajak untuk saling mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.